Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Oke teman-teman semua, pada video ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-10, yang mana kita di sini akan membahas mengenai request method. Dan fokus dari pertemuan 10 ini kita akan membahas metode get. Bagi teman-teman semua, untuk materi sudah saya share di drive yang nanti bisa Anda ambil atau bisa Anda download. Tetapi untuk materi yang saya sampaikan di sini berbeda sedikit dengan materi yang ada di dalam drive ya. Jadi bagi yang menonton video ini sampai akhir, nanti mendapatkan materi yang lebih dibandingkan hanya membaca materi yang saya share. Oke teman-teman semuanya, mari kita bahas mengenai metode request, ada get dan juga post. Ya, sebelum melangkah lebih jauh, kita pelajari dulu atau kita kenali dulu variabel scope. Ya. Jadi di dalam PHP kita bisa membuat variabel dimanapun yang kita mau. Scope variabel itu adalah di bagian mana saja sebuah variabel bisa diakses, ya di function ataupun di luar function. Kemudian PHP memiliki tiga jenis variabel scope, yaitu ada variabel global, ada variabel lokal, dan juga ada variabel statik. Dan nanti yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini yaitu variabel global dan juga lokal. Nanti ada contohnya bagi teman-teman semua, simak terus video ini. Nah, definisi dari global scope sendiri yaitu variabel yang dibuat di luar function dan memiliki scope global. Kita telah mempelajari cara pembuatan sebuah function di dalam PHP. Ya, dan ketika di sana kita membuat sebuah variabel yang ada di luar function tersebut, itu disebut sebagai global scope. Ya, variabel yang dibuat di luar function. Variabel di scope global hanya bisa diakses dari luar function saja, tidak bisa diakses di dalam functionnya, kecuali nanti ketika teman-teman ingin mengakses variabel global tersebut, kita bisa menggunakan sebuah kata kunci, yaitu global ya. Sedangkan ini contohnya variabel global scope ya. Kita membuat sebuah variabel bernama name di luar function ya, dan ketika kita coba untuk memanggil nama functionnya, itu akan terjadi error ya. Oke, nanti ada contoh ketika bagaimana cara untuk memanggil sebuah name tersebut. Oke, yang penting di sini kita ketahui dulu pengertiannya. Nah, sedangkan local scope itu adalah variabel yang dibuat di dalam function, yang ada di dalam function. Jadi kita bisa membuat variabel di luar dan di dalam function. Variabel di dalam function disebut sebagai variabel local scope, dan variabel yang ada di luar function disebut sebagai global scope. Variabel yang ada di luar scope itu bisa masuk ke dalam function dengan kata kunci global ya. Itu garis utamanya. Ini teman-teman contohnya, kita membuat sebuah name di dalam variabel di dalam function ya, dan di sini dia disebut sebagai variabel local scope. Di sini juga sama, kalau dia dibuatkan di dalam function, dia tidak bisa diakses di luar functionnya ya. Maksudnya diakses tidak bisa ditampilkan ataupun diganti namanya, diupdate namanya, dan juga yang lain sebagainya. Dia hanya bisa diakses di dalam tanda kurung ini saja ya, di dalam function tersebut. Nah, ini cara untuk memanggil variabel global ke dalam variabel lokal ya. Global keyword ini, namun jika kita ingin mengakses variabel di luar function dari dalam function ya, kita bisa menggunakan kata kunci global. Dengan menggunakan kata kunci global, maka kita bisa mengakses variabel yang ada di global scope dari dalam function. Nah, ada contoh seperti ini. Kita membuat sebuah variabel name di luar function, dan kita akan menampilkan variabel name tersebut di dalam function SciName ya. Kalau kita hanya panggil echo
hello $name itu error. Jadi kita harus masukkan dulu si variable name ini dengan kata kunci atau dengan keyword global $name. Dan sampai sini nanti variable name-nya itu bisa kita akses. Nah, kemudian ada istilah lagi yang namanya super global. Apa sih super global itu? Terdapat beberapa variabel yang telah dibuatkan oleh PHP. Ya, jadi PHP itu sebenarnya sudah pinter ya, sudah mengenakkan para programmernya, para penggunanya. Dia menciptakan sebuah variabel yang mana kita tinggal menggunakan variabel tersebut tanpa harus mendefinisikan terlebih dahulu. Ada apa aja di dalam super global tersebut? Ada variabel bernama $get, kemudian juga ada $post, $request, $session, $cookie, $server, dan juga $environment. Nah, dari semua jenis variabel super global ini sifatnya memiliki array asosiatif. Ya, jadi bagi yang belum menonton ataupun belum mempelajari mengenai array asosiatif di pertemuan yang ke-6 dan 7, silahkan disimak dulu biar nanti paham di materi ini. Ya, jadi susunannya atau urutannya itu teman-teman harus mempelajari array asosiatif terlebih dahulu sebelum mempelajari request, method, get, dan push. Oke teman-teman, langsung kita eksekusi di dalam text editornya. Di sini saya sudah menyiapkan text editor yang biasa saya gunakan ya. Saya buat file baru di pertemuan 10, saya simpan dengan nama latihan1.php. Dan jangan lupa untuk web servernya dinyalakan ya, untuk apasinya. Di sini saya menggunakan SAM, nanti teman-teman menyesuaikan aja menggunakan WAM, LAM ataupun yang lainnya. Nah, tadi setelah kita pelajari ya bahwa untuk di dalam scope variabel itu ada variabel lokal dan global. Ya, saya tulis dulu di sini variabel scope atau lingkup dari variabel. Nah, saya akan mencoba mencetak ya atau membuat sebuah variabel dulu. $x saya isi dengan nilai 10 dan saya akan tampilkan x ini echo $x seperti ini kan cara untuk menampilkan si x nya. X ini saya buat di dalam global scope ya, dia ada di dalam PHP ini, tidak masuk ke dalam function. Oke, ketika saya tampilkan ya latihan 1 PHP tampil angka 10. Kemudian di sini saya membuat sebuah function. Nah, ini echo-nya saya hapus dulu. Saya membuat sebuah function. Salah. Dan function ini nanti saya akan beri nama tampil. Isinya adalah echo $x ya. Jadi function ini bernama tampil, fungsinya untuk mencetak angka 10. Nah, coba saya jalankan tampil ini. Ya, saya jalankan function tampil itu. Sudah saya save, kemudian saya refresh. Akan terjadi error. Undefined constant tampil ya, tidak ditemukan tampil function tampil pada line 9. Nah, tampil ini dia mengalami masalah karena $x ini merupakan variabel global dan yang ada di dalam function ini dia adalah variabel lokal. Jadi teman-teman harus memasukkan ulang nilai x-nya di sini. Nilai x misalkan di sini saya cetak menjadi 20 biar beda dengan yang di atas. Setelah itu saya refresh. Oke teman-teman, oh maaf, saya pemanggilan tampilnya keliru. Harusnya ada, nah gini. Ini ya errornya ya, line 6. Ya harusnya yang error itu line 6. Undefined variable x in line 6, on line 6. Ya, tidak ditemukan variable x di dalam line 6. Line x ini maksudnya nilainya itu berapa tidak ditemukan.
Karena di dalam line 5 sampai line 7 itu tidak mendefinisikan nilai X-nya. Yang mendefinisikan adalah line 3. Sedangkan line 3 itu adalah variabel global. Variabel global ini tidak bisa masuk ke dalam function. Ya, tidak bisa masuk ke dalam lokal. Ini kita sebut sebagai lokal. Ya, jadi di sini teman-teman harus memberikan definisi atau memberikan value dari X-nya. Misalkan saya beri nilai 20. Dan ketika saya refresh tampil nilai 20. Bagaimana caranya agar di sini tanpa saya menuliskan value ulang ya, tapi saya bisa mengakses nilai X. Tadi dijelaskan di PowerPoint di awal, kita bisa menggunakan keyword global nama variabelnya. Gitu kan? Coba sekarang saya refresh, ya tampil. Jadi kita harus memasukkan variabel X ke dalam lokalnya terlebih dahulu, ya, dengan menggunakan keyword global. Baik teman-teman, sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Misalkan teman-teman di function tampil ini, di area lokal ini teman-teman memiliki variabel bernama Y dengan nilai misalkan 500 ya, dan teman-teman ingin mencetak si Y itu, echo Y. Nah, itu juga tidak bisa. Ya, itu juga tidak bisa. Maaf, echo $Y. Nah, variabel Y, undefined variable Y in line 12. Tidak ditemukan variabel Y. Jadi dia hanya mengecek di bagian line 1 sampai line 4. Ya, dicari ada nggak variabel Y? Oh, nggak ada. Fungsinya dilewati karena ini miliknya lokal. Langsung dia langsung cek line 10, 11. Nggak menemukan tuh nilai Y-nya berapa. Alhasil Y-nya nggak bisa ditampilkan. Gitu ya teman-teman. Jadi lokal nggak bisa keluar ke global, global nggak bisa masuk ke lokal dengan sendirinya. Kita harus menggunakan global. Baik, seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, tadi saya menjelaskan ada super global ya di dalam materi ini. Yang bagian terakhir ada super global, yaitu function variabel variabel yang telah dibuat oleh PHP. Ada $get, post, request, dan lain sebagainya. Nah, mari kita coba lihat apa sih isinya dari variabel super global itu. Oke, ini saya buat komentar. Saya mulai dari awal di sini ya. Nah, kita coba cek isinya itu apa sih. Tadi ada $_get. Nah, itu isinya apa? Nah, kita coba buka. Ya, kalau kita tampilkan seperti ini nggak ada isinya apa-apa. Ingat, untuk mencetak atau menampilkan sesuatu yang kompleks, kita bisa menggunakan printr atau vardam. Ya, vardam ekspresinya $get-nya itu kita bungkus dengan tanda kurung seperti ini. Coba kita refresh. Ya, di dalamnya ada array teman-teman. Ternyata di dalam get, di dalam variabel $get, di dalamnya ada array. Terus coba lagi ada $push ya, dan teman-teman harus paham atau harus dimengerti, untuk penulisan super global ini kita harus menggunakan huruf kapital ya. Oke, sekarang kita $post, kita coba lihat di dalamnya juga ada array ya. Kemudian kita coba lagi yang lainnya, server. Ingat ya, menggunakan huruf kapital. Kita lihat, wow, di dalamnya ada isinya banyak sekali ini teman-teman. Atau teman-teman boleh juga menggunakan printr ya. Seperti ini. Nah, tampil di sana ya. Atau teman-teman kalau melihat biar lebih rapi, di inspect aja. Di inspect apa namanya,
bukan inspect. View page source. Nah ini ya, ada hostnya, ada localhost, ya server kita dan lain sebagainya. Ya di sini dijelaskan semua. Ada cukinya juga. Nah banyak lagi yang lainnya teman-teman. Isinya banyak ya. Ini sudah dibuatkan oleh PHP. Jadi kita tanpa mendeklarasikan, kita tanpa membuat perintah ini, kita sudah bisa menggunakannya. Dan dia ditampung di dalam array. Ini ya, lihat ditampung di dalam array. Jadi teman-teman yang belum paham array, silahkan pahami dulu mengenai array. Oke, itu mengenai server. Nah, kemudian kita nanti ya ke $get ini lagi ya, yang akan kita fokuskan di dalam pertemuan hari ini. Kalau ditampilkan, dia hanya ada arraynya, tapi belum ada isinya, masih nol, masih kosong, belum ada isinya di situ. Cara mengisinya bagaimana? Oke, nah di sini saya hapus dulu perintah dari get-nya. Nah ingat ya teman-teman, untuk memberikan value ke dalam $get, kita panggil dulu atau kita tulis dulu $get, seperti ini ya. Kemudian ingat ya, array itu adalah pasangan key dan juga value. Key-nya kita menggunakan string ya, asosiatif. Misalkan di sini saya kasih nama, kemudian nama ini saya isi dengan nama saya, Dendi Kurniawan, titik koma. Nah coba sekarang kita tampilkan Fardam $get, jangan lupa titik koma. Apa yang terjadi? Nah di sana tampilkan array dengan indeks pertama ya, arraynya ada 1, yaitu key-nya adalah nama, tipenya adalah string, jumlah karakternya ada 15, dan isi stringnya adalah Dendi Kurniawan. Coba beri data lagi ya, jadi di bawah sini kita beri data lagi $get, setelah nama misalkan ada npm, kecil aja ya, npm, kemudian saya isi dengan angka 123456789, dan jangan lupa titik koma. Saya memberikan 2 data array di dalam $get. Nah ini cara yang pertama untuk mengisi super global atau variabel $get. Ada cara lain sebenarnya untuk memberikan nilai pada variabel get ini, yaitu dengan mengisikan nama URL-nya. Oke, ini saya hapus dulu ya sintaknya. Saya hapus. Saya hanya menyediakan variabel dam, Fardam $get. Ya, ditampilkan seperti ini, belum ada isinya. Nah, kita bisa mengisi dari variabel get ini dengan memberikan value di dalam link di sini teman-teman. Caranya bagaimana? Ya, setelah PHP itu silahkan teman-teman ketikkan tanda tanya. Ya, tanda tanya ini artinya masuk ke dalam PHP-nya. Setelah itu kita berikan key dan value. Ya, misalkan nama sama dengan Dendi spasi Kurniawan. Saya enter. Nah, masuk. Nama string Dendi Kurniawan. Pak, di situ kok ternyata menjadi persen 20. Apa itu maksudnya? Oke, nggak masalah ya. Ini adalah spasi. Jadi spasi itu kalau di dalam link itu direpresentasikan sebagai persen 20. Ini baru satu data. Tadi saya memberikan juga data yang lainnya, yaitu dengan menggunakan npm tadi ya. Nah, jadi di sini silahkan teman-teman tambahkan dan terus npm. Ingat ya, key-nya adalah npm, value-nya adalah 123456789. Saya enter. Oke, sudah ada 2 data array, yaitu nama dan juga npm di dalam $get kita yang kita isikan dari URL ya. Sampai sini bisa dimengerti ya teman-teman, cukup mudah sekali. Oke, selanjutnya
Nanti tekniknya tidak seperti ini teman-teman, ini hanya untuk merepresentasikan aja. Jadi teman-teman biasanya itu melihat juga data-data yang ada di URL itu panjang, ada angka-angka, ada juga ada username. Kalau username enggak, kalau username dia tampilnya di belakang, tidak menggunakan get. Nah, ya intinya data-data mengenai artikel di sini biasanya. Ya, jadi dia mengisikan artikelnya dengan menggunakan URL ini. Nah, biar lebih paham teman-teman, silahkan nanti teman-teman buat file baru. Ya, dicoba ini, kemudian buat file baru. Di sini saya kasih nama latihan 2.php. Di latihan 2 ini nanti saya akan kopikan dari pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan yang ke-6 yang kita bahas atau yang pernah kita bahas ya di dalam pembuatan nih, variabel apa namanya, array mahasiswa. Nah, ini kan saya copy, saya paste di sini. Saya buka dulu tag PHP-nya. Saya paste di sana. Seperti ini ya. Mahasiswa ini indeks yang 0, kemudian untuk tugasnya ini saya hapus ya, biar sama. Kemudian di sini misalkan nama Anda gitu aja. Saya kasih pembeda ya. Nama @gmail.com. Oke. Jadi teman-teman, mahasiswa email ya seperti ini. Nah, setelah seperti itu saya tampilkan dulu datanya ya. Oke, di sini saya untuk menampilkan data menggunakan apa namanya, HTML ya. Di bawahnya saya buat HTML daftar nama mahasiswa. Oke, saya buat full dulu aja ya. Nah, nanti namanya itu saya ambilkan dari sana ya teman-teman, dari atas. Oke, kemudian di bodinya sini saya membuat heading H1. Oh, ini detailnya ya, daftar nama mahasiswa itu yang di sini. Nah, ini coba ya, tampil atau apalah, atau latihan tampil itu aja, daftar nama mahasiswa H1. Kemudian nanti saya akan tampilkan data di sini ya dengan menggunakan perulangan. Teman-teman masih ingat ya, perulangan PHP for each kemudian saya akan tampung dulu nama variabel luarnya, yaitu $mahasiswa ya. Saya buatkan nanti variabel baru bernama $MHS untuk menampung masing-masing data yang ada di dalam $mahasiswa ya. Oke, kemudian bisa menggunakan kurung kurawal, bisa menggunakan titik 2 ya. Di sini saya menggunakan titik 2, dan biar nggak lupa saya akan tutup dulu untuk and for each-nya ya. And for each, jangan lupa titik koma ya. Jadi ini pembuka kurung kurawalnya, ini penutup kurung kurawal. Nah, sudah kita tampung ke dalam variabel MHS ya, data-data yang ada di sini, nama saya dan nama Anda. Nah, kemudian di sini kita cetak, kita menggunakan unordered list ya. Kemudian di dalamnya ada li. Yang pertama, kemarin ada fotonya ya. Kemarin ada fotonya. Oke, saya gunakan img src. Nanti fotonya akan saya tampung di dalam folder image, dan di sini saya menggunakan perintah PHP ya untuk mengambil gambarnya. Oke, bukan ini. Datanya sama dengan ya echo. Kemudian nanti diambilkan dari apa namanya, gambar.
gambar, tutup lagi kurung sikunya, titik koma, tanda tanya, kurung siku. Nah ini ya teman-teman, img src, searchnya ke folder image, kita berdasarkan gambar nanti. Oke, sudah benar. Nah kemudian yang kedua, kita tampilkan ya php echo, atau kita ganti aja menjadi sama dengan $mhs ya, karena kita sudah tampung di dalam $mhs berdasarkan nama. Jangan lupa titik koma, penutupnya sudah Oke, yang terakhir di sini saya copy aja, saya tampilkan di sini. Setelah nama ada apa lagi ya, npm. Saya save ya. Oh ini gambarnya belum teman-teman, saya tambahkan gambar di sini. Gambarnya ini nanti gambar 1.jpeg, saya copy aja. Kemudian gambar yang kedua itu gambar 2.jpg ya, nanti saya sesuaikan dengan nama gambarnya ya. Nah oke, setelah seperti ini coba saya refresh atau saya buka di dalam latihan 2.php. Oke ya, Dendi Kurniawan sudah tampil, cuma gambarnya belum tampil karena saya belum kopas gambar dari pertemuan sebelumnya. Bentar teman-teman, saya cari dulu gambarnya di mana ya. Tapi saya sudah menyiapkan, sudah ketemu. Bentar, saya taruh htdoc, kemudian web 2 kelas sore pertemuan 10 ya, sudah saya masukkan di sini img nya. Waduh, ini gambarnya namanya gambar 1, tipenya apa ini, gambar 1 jpg ya teman-teman. Gambar 1 jpg, kemudian gambar 2 nya jpg juga. Oke, kita ganti dulu, kita ganti gambar 1 jpg, gambar 2 jpg. Nah coba kita refresh, tampil nggak gambarnya? Belum tampil nampaknya. Gambar 1, gambar 2 img. Ini src img. Oh gini. Oh keliru teman-teman, kita belum panggil nama ininya ya, php echo gini. Nah coba sekarang, nah sudah tampil. Wow, besar banget gambarnya. Atau saya gunakan gambar 3 aja ya, gambar 3 untuk data di dalam database-nya. Nah sedikit kecil lah, nggak apa-apa lah ya, yang penting membedakan antara gambar yang atas dengan yang bawah. Nanti teman-teman juga bisa berikan perintah CSS sendiri ya untuk mengatur lebar kurang dari gambar ini biar nanti sesuai gitu. Oke ya, data sudah tampil dan di sini sudah menampilkan nama dan juga menampilkan npm ya. Kalau ingin menampilkan yang lain silahkan juga dituliskan yang lainnya di bagian bawah sini ya. Ada apalagi tadi, ada prodi, email ya. Tadi yang kita tampilkan hanya nama, npm dan juga gambar. Nah tapi di sini itu saya pengennya ya, di hasil ini tuh saya pengennya daftar nama mahasiswa ini hanya menampilkan nama-nama saja, tidak lengkap seperti ini.
Ya, dan nanti misalkan nama saya nama Dendi Kurniawan, terus nama Anda tampil gitu ya, terus ada nama lagi yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan ketika nama itu diklik, misalkan ngeklik Dendi Kurniawan, itu akan tampil data saya, NPM-nya berapa, kemudian prodinya apa, emailnya apa, ya detailnya. Kayak teman-teman di dalam sosial media, kalau teman-teman klik nama dari teman Anda yang ada di sosial media, akan dilarikan ke halaman profil teman Anda. Di sana ada banyak sekali profil dari teman Anda ya, identitasnya, entah mengenai favoritnya, ataupun tanggal lahirnya, ataupun sesuai dengan yang diisikan oleh teman Anda. Nah, bagaimana caranya untuk membuat seperti itu? Ya, jadi yang kita tulis di sini, ya yang kita tampilkan berarti hanya nama saja. Untuk gambar dan NPM kita hapus, ya. Hanya nama saja. Oke, kita refresh. Nah, tampil gini aja ya, tapi ini belum menjadi link. Nah, nanti ini bisa diklik. Kalau diklik tampil data saya dengan lengkap. Caranya bagaimana untuk membuat ini menjadi link? Kita menggunakan Ahref. Ya, kita bisa menggunakan Ahref di dalam tag li ini, di dalam tag li ini ya. Kita enter dulu, saya tuliskan daftar nama mahasiswa. Kita kalau seperti itu, ini ya, ini for age-nya saya masukkan ke ul saja di sini. Ul PHP ya, jadi membuat perulangan di dalam ul-nya, terus nanti li-nya itu di sini. Ya, isi dari li ini nanti untuk mencetak nama-nama tadi ya, kita menggunakan fungsi Ahref. Ahrefnya isinya apa, atau mau dilarikan kemana? Kita larikan ke latihan 2, latihan 3 berarti ya, latihan 3, atau kita buat detail aja, detail PHP. Nah, jadi ketika diklik itu nanti dia akan mengarah ke detail PHP. Nah, itu nanti kita arahkan berdasarkan nama ini ya. Jadi di sini kita berikan, nah kita cut, kita tempel di situ. Yang bisa diklik itu adalah namanya nanti. Oke, kita refresh. Nah, dia sudah menjadi link. Tuh, ul-nya kok nggak main. Ini for age-nya kita masukkan ke dalam ul ya, karena tadi pembuka for age-nya di dalam ul biar lurus. Nah, ini ya. Oke, ini ketika diklik dia akan lari ke detail.php. Cuma filenya belum kita buatkan, maka masih object not found. Ya, mari kita buatkan dari detail PHP ini. Kita buat file baru di latihan pertemuan 10 ya. Nah, kita save dulu, namanya tadi adalah detail.php ya. Oke, di sini kita nanti menampilkan dengan menggunakan HTML saja ya, detail. Nah, di dalam body ini kita membuat ordered list. Di dalamnya kita menggunakan li. Yang pertama tadi adalah kita menggunakan image ya, karena kita akan menampilkan gambar atau fotonya terlebih dahulu. Untuk foto ini pertama saya tulis secara manual dulu. Saya tulis gambar 2.jpg ya, atau segala isinya nanti saya tulis manual dulu aja lah ya. Li Dendi Kurniawan, kemudian setelah itu ada NPM ya, NPM-nya berapa kemarin saya lupa ya, saya copy aja di sini. Ini masih manual teman-teman ya, ini masih manual. Terus setelah itu ada apa lagi, sistem komputer Dendi @tecom, sistem komputer Dendi @tecom.ac.id. Setelah itu yang terakhir ada gambar sudah ya. Nah, saya save.
Kemudian coba saya kembali dulu, saya refresh ya, kemudian saya klik Dendi Kurniawan. Nah, tampil Dendi Kurniawan sekian 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 ya. Nanti bisa tambahkan nama, NPM, prodi, kemudian email ya. Oke, ini untuk data yang ada di dalam milik saya. Kemudian ketika saya klik nama Anda ya, ini masih Dendi Kurniawan. Kenapa? Karena di sini masih kita manual untuk penulisannya. Nanti kita buat secara otomatis. Tapi sebelum membuat otomatis, setidaknya kita harus memiliki link ya di bawah sini atau tombol untuk mengarah ke halaman tadi daftar nama mahasiswa. Ya, jadi nanti di bawah ini ada tombol kembali gitu ya. Kita buatkan dulu tombolnya menggunakan Ahref aja. Kita lari ke latihan 2.php. Namanya adalah kembali gitu aja ya. Saya refresh. Nah, ini kembali ke halaman ini ya. Jadi istilahnya ada jalurnya atau ada jalannya untuk kembali ke menu sebelumnya. Nah, sekarang kita ubah ya data berdasarkan yang kita klik. Nama Anda di situ. Kemarin saya menggunakan contoh nama mahasiswa siapa ya? Oh, ini sudah saya ganti ya menjadi nama Anda ya. Nanti tampilnya juga nama Anda. Oke. Setelah ini bagaimana teman-teman? Kita nanti ngeklik ini ya sambil mengirimkan data di dalam $get. Jadi selain ngeklik dia juga mengirimkan data. Nah, biar nanti bisa otomatis. Ya, biar otomatis nanti ketika dia mengklik nama yang tampil ya, dia juga membawa data. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana teman-teman? Kita tangkap dengan menggunakan $get yang telah kita pelajari tadi, ya kan? Nah, di bagian sini silahkan nanti teman-teman tambahkan ya. Di bagiannya sini ya, setelah penutup ini Ahref detail PHP. Nah, ini di bagian sini silahkan teman-teman tambahkan tanda tanya untuk masuk ke PHP-nya. Kemudian kita mengambil nama ya, value-nya dari mana? Value-nya dari PHP lagi ya, PHP echo $MHS. Terus kita ambilkan dari variabel nama, jangan lupa titik koma. Nah, seperti ini ya. Jadi selain dia bisa mengeklik nama ini, dia juga mengirim key nama yang isinya juga diambilkan dari nama dari yang tampil tadi. Namanya dikirimkan juga di situ ya. Oke, itu cara yang pertama ya teman-teman. Maksudnya tahapan yang pertama. Nah, oke, coba saya save dulu. Kemudian di bagian detail tadi sudah kita kirim ya menggunakan get. Itu kan teknik tadi untuk mengirim get. Di sini untuk linknya kita coba tangkap dengan menggunakan PHP echo sama dengan ya $get. Terus tadi apa yang kita kirimkan? Nama, seperti ini ya, titik koma. Nah, coba sekarang apakah namanya jika diklik nanti sudah berganti menjadi nama sesuai yang diklik. Oke, saya klik nama Dendi Kurniawan dulu, sudah tampil nama saya. Oke, masih sama dengan yang tadi ya, karena ini tadi saya tulis manual, tapi sebenarnya di Dendi Kurniawan itu dia sudah diinputkan di dalam get-nya ya. Terus kembali sekarang saya klik nama Anda. Nah, sudah tampil nama Anda ya. Oke, nanti juga menyesuaikan untuk NPM, prodi, dan juga email. Kita sesuaikan semuanya ya. Jadi nanti kita mengirim data satu persatu. Nah, nanti di bagian latihan 2
di sini ya tadi ya. Sebelum penutup, ini ya, kita pasangkan npm. Nah, tambahkan dan ya, atau kita tulis bawahnya aja ini, dan npm sama dengan diambilkan dari ini aja, copy npm-nya ya, tapi di sini juga diganti npm. Nah, terus selain npm apalagi tadi belum penutupnya, kita kasih dan lagi npm prokd dan email. Prokd diambilkan dari PHP Echo MHS prokd, terus yang terakhir adalah dan email diambilkan dari email. Nah, jadi mengklik satu nama, dia mengirimkan data semuanya. Yang tampil namanya aja, tapi yang dikirimkan semuanya. Ya. Oh, termasuk gambar juga ya. Nah, oke, ini nggak urut nggak apa-apa teman-teman. Penulisannya nggak urut nggak apa-apa. Gambar diambilkan dari gambar. Nah, oke. Di sini nanti juga sama, kita kopas aja semua ini. Ya. Nama di sini npm, terus tadi ada apa, prokd, dan yang terakhir adalah email. Kita coba dulu ini ya, berhasil nggak. Nah, kita kembali, kita refresh, kita Dendi Kurniawan, sistem komputer, npm-nya ini dendi@staycom.ac.id. Kita kembali, kita tampilkan data yang kedua, nama Anda. Oke, sudah sesuai ya teman-teman ya, nama @gmail.com. Tinggal fotonya yang belum. Foto kita ambilkan berarti img src image berdasarkan nama ini, PHP Echo sampai sini ya. Kita ganti satu blok berdasarkan gambar. Nah, kembali refresh Dendi Kurniawan. Nah, gambarnya ini ya, untuk Dendi Kurniawan. Kemudian untuk nama Anda gambarnya ini. Oke teman-teman, sampai sini sudah berhasil ya. Baik, seperti ini salah satu dari pemanfaatan get, dan nanti kita tidak akan menggunakan teknik pemanggilan yang jelimet seperti ini teman-teman ya, pemanggilan yang jelimet yang harus membuat data ini dulu dan lain sebagainya. Ini semua nanti sudah disediakan di dalam database ya, dengan menggunakan PHP MyAdmin di localhost-nya. Nanti teman-teman membuat data semua di sana, kita nanti panggil menggunakan perintah array ya. Jadi data yang disimpan di array itu nanti adalah seperti ini, dan untuk menampilkannya dengan menggunakan teknik ini ya, oke teman-teman. Atau ini dari satu form ke form lain, misalkan teman-teman membuat form pendaftaran, membuat form absensi, atau form input data ya. Nanti untuk pengirim datanya tekniknya menggunakan $get seperti ini ya. Jadi get ini adalah metode mengirimkan data melalui URL ya. Kalau kita lihat tadi URL-nya panjang banget sekarang ini, kalau lihat ya. Nah, atau kalau teman-teman soroti aja di bagian sini ya, akan muncul bagian panjang di bawah. Kelihatan nggak ini? Di bagian nama saya di atas ini tuh muncul ya, URL-nya panjang sekali. Nah, itu kalau dibuka URL-nya tampil di sini. Nah, nanti kalau kita misalkan masuk ya, langsung di sini misalkan detail PHP ya, langsung saya klik ya, dia akan error ya, karena prosedurnya kita harus masuk ke dalam file yang pertama dulu, latihan 2 PHP ini dulu. Prosedurnya seperti itu, kita harus masuk ke file 2 PHP,
yang mana di situ disuruh untuk menginputkan data. Ya, data yang diinputkan ya ini berdasarkan ini. Nah, kalau kita langsung masuk ke detail PHP maka akan error karena dia tidak ada data yang dikirimkan. Nah, itu jadi nanti kita harus atasi, teman-teman. Nah, ini teknik untuk menghilangkan kesalahan ini bagaimana nanti jika ada orang langsung masuk ke detail PHP ini. Ya, kita membuat sebuah sebuah pengecekan, ya, perintah pengecekan apakah data di get itu sudah diisi belum. Kalau belum diisi nanti nggak bisa mengarah ke detail PHP ini. Ya, misalkan hacker mau coba-coba melihat detail ini tanpa mengisikan data lebih dahulu atau tanpa login terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Ya, pada bagian detail ini, ya, sebelumnya di atas sana berikan fungsi pengecekan. Cek apakah tidak ada data di $get, ya, dicek apakah tidak ada data. Nah, fungsi pengecekannya bagaimana? If set, ya, tapi kita kebalikannya, apakah tidak ada, berarti kebalikannya. Set di bagian $get, kita cek satu aja ya, nama kurung tutup, kemudian ya, jika $get untuk bagian nama itu kosong, ya, redirect arahkan arahkan ke bagian header, kemudian localhost, L-nya besar, latihan 2.php. Kemudian setelah itu exit. Apa fungsinya exit di sini? Biar program tidak menjalankan perintah yang di bawah sini. Ya. Ini kok bisa terbalik gimana ya? Ini penutup isetnya tadi ya. Oke, penutupnya seharusnya di dalam PHP. Ini. Ya, jadi dia dicek apakah $nama itu kosong atau tidak. Kalau kosong, dia diarahkan ke localhost latihan 2.php. Coba sekarang kita refresh halaman ini, kita masuk ke detail, refresh. Detail PHP, ya, seharusnya diarahkan ke latihan 2 location, maaf teman-teman, location bukan location latihan 2.php. Nah, ya, saya refresh. Nah, dia masuk ke latihan 2.php. Jadi nggak bisa nanti langsung masuk ke detail PHP. Nah, bisa ya. Nah, dia diarahkan ke halaman ini. Tapi nanti masalahnya ketika di sini orang tersebut tahu oh di sana itu ada variabel bernama nama. Ini silakan diisi dengan Dendi. Nah, itu dia bisa masuk, teman-teman. Dendinya masuk ke sini. Dan kalau dia bisa masuk satu gitu, dia bisa menginputkan yang lain, npm, proxy, dan juga email. Ya. Nah, maka nanti silahkan teman-teman atasi juga ya. Cek semuanya, if isat gitu, dipasang semuanya. Kita menggunakan fungsi OR ya. Tekniknya ada di sini. Kita cek lagi setnya, kita paste dulu, enter. Selain nama tadi ada npm, terus selain itu ada lagi proxy, selain itu OR ya, kita menggunakan garis lurus seperti ini yang ada di atas enter.
Jadi misalkan salah satu atau beberapa ada yang masih kosong, maka nggak bisa masuk ke halaman ini. Terus ada lagi yang terakhir, gambar ya. Nah, oke, save, saya refresh. Nah, nggak mau dia. Detail PHP, kemudian tanda tanya, nama Dendi, dan npm sama dengan 123. Saya enter, nggak mau dia. Jadi semuanya harus benar-benar diisi ya. Nah, maka nanti ini kesulitan si hacker ini nanti ketika ingin mengunjungi halaman detail kita. Oke, itu lebih aman ya. Nah, kalau dibuat seperti ini maka hacker itu lebih sulit untuk menebak berapa jumlah data yang dikirimnya. Ada nama, npm, prodi, email, gambar, belum lagi menebak nama key-nya. Ini kan key ya, nama key yang digunakan untuk diisikan di dalam variabel tersebut. Baik teman-teman, ini adalah teknik pengisian get yang mana data itu nanti dikirim menggunakan URL ya. Dan ini tidak cocok ketika teman-teman membuat form login. Jadi nanti ketika teman-teman membuat form login, jangan menggunakan metode get karena datanya akan tampil ya di bagian URL-nya. Nama username-nya apa, password-nya apa akan tampil di sini. Yang cocok adalah kita menggunakan $post. Dan $post ini akan kita pelajari di pertemuan minggu depan. Baik ya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, bisa menghubungi saya nanti di luar jam perkuliahan ini ya. Bisa sore atau malam, tapi jangan tengah malam. Dan selamat nanti mempraktekkan apa yang sudah teman-teman dapatkan. Jangan lupa pula presensi, dan saya Dendi Kurniawan. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.